Hai, di video kali ini gue bakalan nyeting monitor gue. Jadi seperti biasa, langsung aja kita buka wikinya Hyperland tentang monitor. Gue cari aja di Google dan klik yang paling atas. Seharusnya semua hal yang berhubungan dengan cara nyeting monitor lu di Hyperland ada di website ini ya. Jadi jangan lupa untuk membacanya dengan teliti. Tujuan gue di video ini, pertama, gue pengen nge-setup dual monitor dengan orientasi yang benar dan rapi. Juga, gue pengen nge-set supaya monitor gue memakai refresh rate yang sesuai. Yang kedua, gue pengen menerapkan workspace rule di mana workspace nomor 10 hanya ditampilkan di monitor sekunder gua. Jadi nanti di monitor sekunder gua hanya ada workspace nomor 10, sedangkan workspace nomor 1 sampai 9 bisa diakses di monitor utama gua. Dan yang terakhir, gua pengen ngeset wallpaper. Langsung aja kita pelajari sintaks untuk ngeset monitor. Pertama yang lu harus tulis adalah nama monitor lu. Terus lu definisikan resolusinya. Selanjutnya lu tentukan posisinya, dan posisi ini sangat penting ya, terutama kalau lu pakai monitor lebih dari satu. Dan terakhir lu atur skalanya. Di bawah sini ada contoh settingan monitor yang udah jadi ya. Nih, yang pertama nama monitornya DP strip 1. Nama monitor ini nanti kita bisa dapatkan dengan menggunakan perintah hyperctl. Lanjut resolusinya. Saat mendefinisikan resolusi, jangan lupa definisikan juga refresh rate-nya ya. Karena sayang banget kalau lu punya monitor yang bagus tapi refresh rate-nya nggak lu set sesuai dengan spesifikasi monitor itu, nanti kerja monitor lu tuh nggak maksimal. Lanjut, posisinya. Ini poin yang krusial ketika lu pakai monitor lebih dari satu. Dan nanti gua akan bahas lebih dalam. Dan yang terakhir adalah scaling. Saran gua sih pakainya scale 1 aja. Yang artinya visual yang ditampilkan di monitor lu sebanding dengan resolusi yang udah lu set. Oke, sekarang gua mulai dengan mencari nama monitor. Menggunakan perintah hyperctl monitors all. Jadi tinggal copy aja perintahnya, terus masukin ke dalam terminal. Enter. Terminal akan nge-return list dari monitor-monitor apa saja yang terhubung ke sistem lu. Kalau gua pakai dua monitor. Yang pertama namanya HDMI strip A strip 5. Monitor ini adalah monitor sekunder gua. Sedangkan monitor utama gua namanya DP strip 3. Kalau lu scroll ke bawah, di sini tertera kemampuan monitor lu. Ini adalah list mode-mode apa saja yang bisa dihandle oleh monitor lu. Di sini kelihatan ya, katanya monitor gua bisa ngehandle Full HD 60 Hz, bisa juga Full HD 165 Hz. Dan masih banyak lagi mode-mode yang bisa gua pakai di monitor ini. Keterangannya lengkap di bagian yang ini ya. Oke, nama monitor udah tahu dan resolusinya juga udah tahu. Sekarang saatnya kita buka config-nya Hyperland. Dan langsung aja kita menuju segmen monitors. Di dalam segmen ini, Hyperland udah ngasih settingan default-nya. Bisa kita lihat yang ini nih. Tapi karena gua pengen nyeting sendiri, settingan default-nya bakal gua komen dulu. Dan langsung gua tulis aja di bawahnya settingan yang gua pengen. Pertama gua tulis monitor sama dengan, terus tulis nama monitor lu. Di sini gua nyeting monitor sekunder gua dulu ya. Setelah itu koma, lanjut definisikan resolusi monitor lu. Untuk monitor sekunder gua pakai 1920 x 1080 di 60 Hz. Ini lu sesuaiin aja ya sama monitor lu. Nah, terus kita lanjut aja ke posisi. Mungkin ini adalah bagian paling membingungkan saat nyeting monitor. Tapi untuk saat ini gua tulis dulu aja, terus nanti gua bakal bahas lebih dalam lagi. Terakhir tulis aja scalingnya 1. Oke, lanjut, gua pengen nyeting monitor utama gua. Jadi gua bikin lagi nih monitor, terus gua tulis nama monitor utama gua, DP strip 3. Lanjut ke resolusinya 1920 x 1080 juga, tapi yang ini gua pakai 165 Hz. Lanjut gua atur posisinya di 1920x0. Terakhir scalingnya di 1 juga. Kalau udah tinggal di save aja, terus nanti Hyperland dengan otomatis bakal nge-refresh sistem lu. Nah, ini udah oke nih. Monitor utama gua udah pakai 165 Hz. Tapi orientasi dan posisi monitor-monitor gua masih agak kacau cuy. Supaya lu bisa ngebayangin, jadi monitor sekunder gua ada di sebelah kiri monitor utama gua. Dan orientasi monitor sekunder gua itu vertikal, sedangkan monitor utama gua horizontal. Kira-kira beginilah posisi dan orientasi monitor-monitor gua. Gua ngebahas ini karena ini menyangkut cara nyeting posisi monitor di config-nya Hyperland yang tadi. Nih, value yang ini nih. Jadi nilai ini sebenarnya adalah nilai X dan Y pada sebuah diagram Cartesius. Untuk lebih jelasnya, mari kita baca dulu wikinya Hyperland. Monitor-monitor diposisikan pada tata letak virtual. Nilai position adalah posisi dalam satuan pixel dari display yang bersangkutan pada tata letak tersebut, terhitung dari pojok kiri atas. Dan di sini juga perlu diketahui ya, tertulis di bawah bahwa Hyperland menggunakan sistem Cartesius Y inverse, yang artinya koordinat Y negatif akan menempatkan monitor lebih
tinggi. Dan sebaliknya ya, kalau Y-nya positif, berarti lu memposisikan monitor lu lebih rendah. Sekarang mari kita lihat contohnya nih. Di bawah sini Hyperland udah ngasih lu contoh suatu settingan monitor. Monitor pertama di sini namanya DP1 dan diposisikan di 0x0. Sedangkan monitor 2 yang bernama DP2 ditempatkan di 1920x0. Penjelasannya ada di bawah. Konfigurasi ini bakalan ngasih tahu Hyperland untuk naruh monitor DP1 yang ini ya di sebelah kiri monitor DP2. Untuk lebih jelasnya gini, gua gambar dulu diagram Cartesius dengan sistem koordinat Y inverse. Di tengah ada titik 0, yang horizontal itu untuk X dan yang vertikal itu untuk Y. Tapi jangan lupa karena ini Y inverse, jadi nilai Y-nya akan kebalik. Ke atas akan semakin minus dan ke bawah akan semakin positif. Dan jangan lupa juga posisi monitor-monitor ini dikalkulasi dari kiri atas ya. Jadi titik X dan Y0 atau 0x0 berada di kiri atas. Oke, sampai sini masih ngerti kan? Sekarang mari kita pahamin arti dari 0x0 di sintaks posisi ini. Misal ini adalah monitor yang lu pengen taruh di paling kiri. Monitor ini misalkan punya resolusi 1920x1080 pixel. Yang perlu lu catat, bagian pojok kiri atas monitor lu adalah titik acuan. Nah, maksud dari 0x0 di sintaks posisi ini adalah lu memerintahkan Hyperland untuk menaruh titik acuan ini di koordinat 0x0. Jadinya begini kira-kira. Sekarang gue lanjutin ke monitor nomor 2 supaya lebih jelas lagi. Untuk monitor nomor 2 bisa kita lihat posisinya di 1920x0. Tadi inget ya, monitor nomor 1 itu lebarnya 1920 dengan tinggi 1080. Artinya dia udah memakan ruang dalam sumbu X sebanyak 1920 pixel dan sumbu Y sebanyak 1080 pixel. Sekarang mari kita datangkan monitor nomor 2 dengan resolusi yang sama ya. Terus kayak tadi lagi, jadikan pojok kiri atas monitor menjadi titik acuan. Nah, kalau kita mau taruh monitor ini di sebelah kanan monitor pertama, kita tinggal taruh titik acuan ini di sebelah kanan monitor pertama. Yang mana titik acuan pada monitor kedua memiliki nilai posisi 1920x0 karena menempati sumbu X di 1920 pixel dan Y-nya di 0 pixel. Begitulah kira-kira caranya memposisikan monitor lo. Nah, sekarang gimana kasusnya kalau setupnya kayak gua? Monitor gua yang di sebelah kiri berorientasi vertikal, sedangkan monitor gua satu lagi pengen gua taruh di sebelah kanan monitor pertama di bagian bawah. Langkah pertama yang gua lakukan adalah memutar monitor sekunder gua atau monitor gua yang di sebelah kiri ya, sebanyak 90 derajat searah jarum jam. Di sini dikasih tahu ya, kalau lu mau muter monitor, tambahkan argumen transform, X di akhir konfigurasi monitor lu, di mana X adalah bilangan transformasinya. Di sini ada contohnya ya. Ini ada sebuah settingan monitor, terus di akhirnya tinggal lu tambahin aja argumen transform tadi. Dan untuk nilai X-nya bisa lu lihat di bawah sini nih. Karena gua mau muter monitor gua 90 derajat searah jarum jam, jadi nilai X yang gua pakai adalah 1. Kalau gitu langsung aja gua tambahkan argumen transform di monitor sekunder gua. Nih ya, taruh di paling akhir, transform, 1. Dah, habis itu tinggal di save. Dan sekarang monitor sekunder gua udah berhasil gua puter. Tapi posisinya masih ngaco nih. Mari kita balik lagi ke diagram Cartesius. Langsung aja kita ulik bareng ya. Bayangin ini monitor sekunder gua yang sekarang udah gua puter. Ingat, titik acuan selalu berada di pojok kiri atas monitor. Nggak peduli monitor lu udah lu puter, udah lu bolak-balik, udah lu flip, tetap aja titik acuan selalu ada di pojok kiri atas monitor. Karena monitor ini pengen gua taruh paling kiri dari monitor-monitor lain, jadi gua posisikan titik acuan di koordinat 0x0. Berarti settingan gua di sini udah bener ya. Kita lanjut ke monitor utama gua. Gua mau naruh monitor ini di sebelah kanan bagian bawah monitor sekunder gua. Nah, inilah saatnya kita berhitung. Kita udah tahu kalau monitor sekunder gua memiliki panjang atau sekarang jadi tinggi ya, karena tadi udah gua puter, yang nilainya 1920 pixel dan lebarnya 1080 pixel. Sedangkan monitor utama gua memiliki tinggi 1080 pixel dengan panjang 1920 pixel. Sekarang mari kita tentukan posisi titik acuan monitor utama di koordinat Cartesius. Monitor pertama gua sudah memakan ruang di sumbu X sebanyak 1080 pixel. Berarti nilai X dari titik acuan monitor kedua adalah 1080. Oke, nilainya kita simpen ya. Lanjut, sekarang kita cari nilai Y. Caranya adalah dengan mengurangi tinggi monitor sekunder dengan tinggi monitor utama. Jadi tinggal dihitung aja, 1920 dikurang 1080. Ini kita dapat angkanya 840. Nah, udah kita dapetin nih nilai X dan Y untuk setting posisi monitor utama gua. Berarti nanti yang akan gua tuliskan adalah 1080 kali 840. Langsung aja gua masukin ke konfigurasinya dan jangan lupa di save. Tuh, lihat ya, mouse lu kalau pindah monitor jadi smooth. Itulah kira-kira tahap paling melelahkan saat setup monitor. Oke, sekarang lanjut
lanjut aja kita setup workspace rule. Seperti tadi yang gue bilang di awal, gue pengen monitor sekunder gue hanya bisa menampilkan workspace nomor 10. Sedangkan workspace nomor 1 sampai 9 gue akan taruh di monitor utama gue. Sintaksnya cukup sederhana ya. Lu tinggal tulis workspace sama dengan nomor workspace lu, peraturan apa yang lu mau terapkan di workspace tersebut. Untuk list peraturan apa aja yang bisa lu terapkan, ada di tabel di bagian bawah. Gue bakal pakai rule yang ini nih, monitor. Rule monitor ini bakalan ngebind workspace lu ke sebuah monitor secara spesifik. Dan gue juga akan menambahkan satu rule yaitu default untuk membuat suatu workspace sebagai defaultnya si monitor yang gue pilih. Jadi nanti setiap kali gue boot up, workspace tersebut bakalan secara default ditampilkan di setiap monitor yang gue pilih. Langsung aja gue masuk ke segmen Windows and Workspaces di konfigurasinya Hyperland. Terus gue bikin judul baru aja di sini biar nanti gue nggak bingung. Workspace Rules. Terus gue bikin lagi di bawahnya, sekali lagi deh biar rapi, workspace sama dengan, ini gue setting dulu untuk monitor utama ya. Gue mau workspace 1 ditampilkan di monitor DP3. Dan gue mau juga workspace nomor 1 ini sebagai defaultnya monitor DP3. Caranya dengan menambahkan argumen default .2 true. Line ini gue yank, terus gue paste untuk ngeset rule di workspace 2 sampai 9. Terus argumen defaultnya tinggal di-delete aja dari workspace 2 sampai 9. Oke, rule untuk monitor utama gue udah selesai. Sekarang tinggal bikin rule untuk monitor sekunder gue. Ini tadi gue yank terus gue paste aja ya. Tinggal gue ganti ini jadi workspace nomor 10. Terus tambahin, ini kenapa nih? Bentar. No identifier. Oh, kepencet caps lock cuy. Ini tinggal gue ganti aja namanya jadi nama monitor sekunder gue. HDMI strip A strip 5. Dan karena gue mau bikin workspace nomor 10 ini sebagai defaultnya monitor sekunder gue, jadinya di akhir gue tambahin argumen default .2 true. Terus jangan lupa di save. Loh, ini kenapa ada error? Ya, jadi itu adalah sebuah sandiwara ya. Gue pengen ngasih tahu aja kalau misalkan lu ada salah sintaks di konfigurasinya Hyperland, error kayak begini tuh bakal muncul, ngasih tahu lu bahwa di konfigurasi lu ada error. Dan Hyperland ini baik banget cuy. Dia ngasih tahu posisi errornya ada di mana. Dan kasus gua ada di line nomor 351. Dan bener ya, di sini terlihat bahwa gua dengan tidak sengaja ngetik spasi di argumen default. Jadi gua tinggal delete aja. Jangan lupa di save. Udah deh, errornya hilang. Kalau udah tinggal lu reboot dan secara otomatis workspace rule ini sudah diterapkan. Dan terakhir gue mau masang wallpaper menggunakan package yang bernama Hyperpaper. Gokil ya, namanya juga Arch Linux cuy. Masang wallpaper aja butuh install package. Seperti biasa ya, install package Hyperpaper menggunakan Pacman. Tinggal tunggu aja sampai downloadnya kelar. Terus kita baca deh wikinya Hyperland di bagian Hyperpaper untuk tahu cara konfigurasinya. Katanya file konfigurasinya berada di sini. Walaupun katanya tidak dibutuhkan ya. Terus tabel di bawahnya menjelaskan variabel-variabel yang bisa kita set. Dan kalau kita scroll lagi ke bawah, di sini ada contoh konfigurasinya. Lalu setelah kita set, nanti kita akan tambahkan sintaks ini di konfigurasinya Hyperland supaya si Hyperpaper langsung berjalan saat startup. Mari langsung kita buat file konfigurasinya Hyperpaper. Pertama kita tulis wallpaper, buka kurung kurawal, lanjut di bawahnya kita definisikan nama monitor kita. Setting wallpaper ini per monitor ya, tapi sekarang gue hanya mau ngeset monitor utama gua aja. Terus lanjut di bawahnya lu tuliskan path atau directory dari wallpaper yang lu mau. Kalau gua tadi gua simpen di folder pictures kalau nggak salah ya. Picture apa pictures ya tadi gue setnya. Kok gue jadi ragu gini ya? Bentar. Gue cek dulu deh di terminal. Aduh, bikin sendiri, lupa sendiri. Coba, udah tua kali gue ini ya. Nah, bener kan? Pictures pakai S. Terus wallpaper. Dan ya, tadi gue namain gambarnya wallpaper1.png. Oke, gue tulis aja pictures wallpaper1.png. Oke, terakhir di bawahnya kita akan tuliskan fit mode. Fit mode-nya gue samain aja sama yang dicontoh, pakainya cover. Dan jangan lupa kurung kurawalnya ditutup. Kalau udah tinggal di save. Lanjut kita bikin konfigurasi untuk menjalankan Hyperpaper pada saat startup. Kita tinggal tambahin aja sintaks yang ada di wikinya Hyperpaper tadi. Gue saranin tulisnya di segmen auto start biar jelas aja gitu. Langsung gue tulis exec strip
once sama dengan hyperpaper. Kalau udah tinggal lu save dan lu reboot aja sistem lu. Harusnya wallpaper lu sudah berganti. Ini sorry banget karena gua nggak tahu hukumnya gimana, gua nggak tahu ini kena copyright atau enggak. Jadi footage yang ada gambar wallpapernya ini sengaja gua blur. Karena wallpaper ini gua dapet sembarang dari internet dan gua nggak tahu licensingnya gimana. Gua takut kena copyright strike. Jadi mohon maaf, bagian ini gua blur out. Lanjut ya. Tapi ada yang aneh nih. Abis gua ganti wallpaper, di bagian bawah wallpaper gua ada tulisan ini cuy. Ternyata setelah beberapa lama gua cari di forum-forum, googling dan lain sebagainya, solusi untuk menghilangkan tulisan ini adalah dengan cara menambahkan sebuah sintaks di file konfigurasi hyperpaper tadi. Dan sintaksnya adalah splash sama dengan false. Tulisan-tulisan tadi itu namanya splash ternyata cuy. Seperti biasa jangan lupa di save dan restart sistem lo. Tuh ya, setelah di restart udah hilang tulisan-tulisan tadi. Oke, mungkin video ini gua sudahkan sampai di sini dulu aja karena ketiga tujuan kita tadi di awal sudah tercapai semua ya. Ngeset monitor, ngeset workspace rule, dan masang wallpaper. Jadi sampai jumpa di video-video berikutnya. Till next time, peace!